Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah wisdom, awalnya adalah kearifan, dan kearifan tersimpan dalam puisi. Ini kuliah singkat, kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan dari kutipan yang puitis, baik puisi ataupun prosa. Kali ini kita akan mengutip dari pemikir Ali Saryati. Ini disebut pemikir Iran terbesar abad 20. Ia hidup di tahun 1933 hingga 1977, lahir di Iran. Kita kutip dari bukunya, banyak buku, tapi salah satu yang terkenal adalah Religion versus Religion. Ini kutipannya bahwa seseorang tak bisa menciptakan surga yang bertentangan dengan keinginan masyarakatnya. Seseorang penguasa sekalipun tak bisa membangun surga yang bertentangan dari keinginan masyarakatnya. Karena itu penting di sini menurut Ali Saryati adalah mendengar keinginan masyarakat atau the voice of people. Kearifan apa lagi yang bisa kita gali dari kutipan ini? Seperti biasa, kita memahami bahwa setiap kali kutipan itu hanyalah endapan dari pengalaman batin sang pemikir. Kita kisahkan dulu riwayat hidup Ali Saryati. Ali Saryati, ia sejak muda sekali, sebelum ia menjadi guru, ia di training menjadi guru di usia masih 17-an. Ia sudah dekat sekali dengan apa yang disebut kaum musta'dafin, dengan mereka yang tersingkirkan dari sistem. Dekat dengan mereka yang dizalimi, dekat dengan mereka yang lemah, dekat dengan mereka yang tidak diuntungkan, yang acap kali jumlahnya paling banyak dalam sebuah negara. Sejak awal hati Ali Saryati sudah pada mereka. Di era itu, Ali Saryati hidup di era kekuasaan dari Shah Iran yang otoriter. Betapa sedihnya Ali Saryati melihat begitu banyaknya penduduk yang tertindas, dan ia marah tidak saja kepada penguasa yang menindas, tidak saja kepada sistem politik yang otoriter, tapi sistem ini juga didukung oleh para ulama, juga didukung oleh paham agama yang membenar-benarkan penguasa. Karena itulah Ali Saryati merenung dan ia katakan, ini kita menghadapi agama atau paham agama yang membantu kaum penindas. Dan ia itu mengatakan, kata Ali Saryati, kita pun harus mengembangkan paham agama yang berbeda. Dan ia pun membuat buku Religion versus Religion. Ada agama yang digunakan untuk mendukung kaum penindas, namun saya, kata Ali Saryati, ada dari barisan mengembangkan agama yang membebaskan. Maka religion versus religion, ada agama bagi kaum penindas, ada agama bagi kaum pembebas. Di Iran kala itu memang yang berkuasa adalah Islam versi Syiah. Kita tahu ada Sunni, ada Syiah. Di Iran majority adalah Syiah. Karena itu kata Ali Saryati, yang berkuasa di balik Shah Iran yang menindas ini adalah Black Syiah. Syiah versi hitamnya. Dan saya bersama para pendukung yang lain
pada kaum ulama yang juga sepakat dengan saya, kata Ali Saryati, saya akan mengembangkan Red Syiah, Syiah yang merah. Tafsir agama yang menurutnya lebih membebaskan, yang akan lebih mendengar the voice of the people. Dari mana Ali Saryati dapatkan letupan revolusioner dari pemikirannya itu yang ia kawinkan dengan sentimen agamanya? Ali Saryati, ia tidak hanya mendalami agama Islam, ia juga seorang scholar. Ia sekolah hingga PhD di Prancis. Di benua Eropa itu, ia pun berkenalan dengan aneka filsuf, dengan berbagai aliran filsafat. Satu yang berpengaruh pada dia adalah Frantz Fanon. Ini nama seorang filsuf dari Prancis, Frantz Fanon, yang orang anggap dia seorang yang Marxis. Tapi ini juga spektrum pada Marxisme. Ada Marxisme yang berujung pada komunisme, seperti Lenin dan Mao. Ada Marxisme yang humanitarian, yang tidak ke sana ujungnya, tapi lebih kepada voice of the people itu. Ali Saryati menerjemahkan buku Frantz Fanon dalam bahasa Iran. Ya. Ia banyak dipengaruhi oleh Frantz Fanon, dan kita pun tahu pula bahwa Frantz Fanon ini pemikir revolusioner. Ia mempengaruhi banyak sekali para revolusioner. Di samping Ali Saryati, ia juga mempengaruhi yang namanya itu Steve Biko. Steve Biko ini adalah juga seorang revolusioner setara dengan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Frantz Fanon juga mempengaruhi, kita tahu, Che Guevara di Kuba, ya. Dan ia pun mempengaruhi Ali Saryati, sehingga di tangan Ali Saryati ia kombinasikan spirit revolusioner itu dengan paham agama Islam. Jadilah dia yang disebut Ali Saryati Red Syiah, Islam yang membebaskan. Komponen paling penting di sana adalah the voice of the people, suara rakyat, keadilan rakyat, emansipasi bagi rakyat banyak. Itu pula yang kemudian menjadi spirit bagi ia untuk menyatakan bahwa seseorang tak akan bisa membangun surga yang bertentangan dengan keinginan masyarakatnya. Karena itu, wahai penguasa, jika kau menawarkan surga kepada satu negara, dengarkan dulu suara rakyat. Dengarkan dulu kehendak rakyat. Buka telingamu pada the voice of people. Kemudian Ali Saryati wafat tahun 77. Ia wafat sebelum jatuhnya Shah Iran. 2 tahun ia wafat, Shah Iran pun jatuh. Pemikirannya sudah meluas saat itu, dan muncullah revolusi Islam di Iran. Walaupun kemudian para pendukung Ali Saryati pun kecewa. Mereka senang jatuhnya Shah Iran, tapi mereka kecewa bentuk akhir dari revolusi Islam di Iran itu tetap tak hadir apa yang disebut the voice of the people. Yang hadir hanyalah the voice of the priest, ulama yang berkuasa. Bukan rakyat banyak yang ia idamkan yang berkuasa itu. Nah, sekarang di era digital ini, bagaimana cara kita mencari sistem yang sesuai dengan apa yang kata Ali Saryati itu, sistem yang mendengar the voice of the people. Sekarang ini kita tahu Economist Intelligence Unit, ia mengembangkan 4 kategori sistem politik yang sekarang ini berlaku di seluruh dunia. 4 kategori itu, pertama adalah apa yang disebut full demokrasi. Ini sistem politik di mana voice of the people itu dibolehkan bersuara, bahkan kritik pada yang penguasa pun itu dibiarkan, bahkan kaum yang beroposisi pun dibolehkan untuk mengambil kekuasaan. Tak hanya mengkritik kekuasaan, tapi mengambil alih kekuasaan melalui sistem pemilu yang demokratis, sehingga penguasa
bahkan bisa diganti oleh mereka yang beroposisi, oleh yang lebih mendengar voice of the people. Itu di sebelah kiri ekstrim, di sebelah kanan ekstrim ada sistem politik yang namanya sistem otoriter. Ini penguasa yang tunggal, di mana tak hanya voice of the people tak didengar, tapi mereka yang mengkritik pun itu bisa dipenjara, bahkan bisa dihilangkan. Ini yang sekarang ada, full demokrasi, full otoriter. Tapi di antara dua sistem ini ada spektrum lain yang kita sebut demokrasi yang setengah matang, demokrasi yang sedang berkembang, ya, disebut flow demokrasi. Full demokrasi, flow demokrasi. Lebih rendah lagi disebut hybrid regime. Ini rezim yang gabungan antara otoriter dengan yang setengah demokrasi. Dalam yang hybrid regime ini, misalnya sudah ada pemilu, sistem otoriter belum ada pemilu, tapi yang hybrid regime sudah ada pemilu, tapi hasil pemilu diatur misalnya. Sementara yang demokrasi setengah matang ini sudah ada pemilu, hasil pemilu tidak diatur, tapi civil liberties, kebebasan tidak penuh. Economist Intelligence Unit menyusun 4 kategori ini. Full demokrasi, flow demokrasi, hybrid regime, otoritarian. Inilah sistem politik yang sekarang ini ada, di mana voice of the people itu paling diekspresikan dalam sistem full of demokrasi. Ini 4 kategori. Nah, sekarang di manakah posisi negara yang mayoritinya Muslim? Kita tahu sekarang ini dari data ada sekitar 50 negara yang mayoriti populasinya itu Muslim. Di mana posisi mereka? Di mana sistem politik yang berkembang di negara itu? Nah, ini datanya dari Economist Intelligence Unit. Ya. Pertama, kategori full demokrasi. Tak ada satupun negara Muslim di sana. Tak ada satupun negara yang mayoriti Muslim yang sudah mencapai kondisi sistem politik yang full demokrasi. Di bawahnya, yang demokrasi sedang tumbuh, setengah matang, flow demokrasi, itu hanya ada 3 negara Muslim saja, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Hanya 3 dari 50 negara Muslim yang ada dalam kategori demokrasi yang tengah berkembang. Lalu lebih rendah lagi, hybrid regime. Negara yang otoriter tapi sedikit ada pemilu diatur, itu ada 17 negara Muslim dari 50 negara Muslim. Majoriti negara Muslim masih berada di sistem yang otoriter. 30 dari 50 negara Muslim itu masih berada dalam negara otoritarian. Jadi kita lihat data per hari ini dari 50 negara Muslim, tak ada satupun di negara demokrasi yang matang, yang penuh, hanya 3 di negara demokrasi yang setengah matang, 17 negara di sistem campuran, dan majoriti di negara yang otoriter. Dan kita pun teringat kembali pada Alice Haryati, lalu bagaimanakah kita mau mendengar the voice of the people jika sistem politiknya membuat rakyat jika kritis hilang nyawanya itu. Jika kritis, ia bisa dihilangkan. Nah, sekarang kita berada dalam sistem ketika dunia internet menyebar. Ketika di tangan kita ada handphone, ketika kita bisa bersuara di sosial media. Maka tanpa menunggu dulu apa yang terjadi pada sistem politik yang melingkupi kita sendiri para individu, setelah kita mendengar itu Alice Haryati, maka kita gunakanlah fasilitas yang kita punya, sosial media yang kita punya, untuk menyatakan sendiri sorga yang kita inginkan. Untuk menyatakan sendiri
cita-cita yang kita inginkan. Dengan kita mendengar Alisa Haryati di masa kini, maka kita katakan, ekspresikanlah dirimu, nyatakanlah sorga yang kau inginkan itu melalui media sosial. Semakin banyak individu yang mempunyai encouragement, yang mempunyai keberanian untuk menyatakan cita-citanya, sejauh itu tidak melanggar hak asasi manusia yang lain, maka ia pun akan tumbuh dalam kultur yang semakin kuat, kultur yang kata Alisa Haryati, yang mendengar the voice of people. Dari sanalah kemudian barulah sorga bersama di muka bumi bisa kita ciptakan. Sekian, sampai jumpa.